Selamat malam ya buat semua yang ada di pedesaan di mana saja. Au ena sinoki oke au ama sinoki oke oli tata abit kuan mabale bi bale meme bi pah menifu TTS. Selamat malam dari Pengadilan Negeri SOE New Hit oke. Semoga malam ini semuanya bisa kembali mendengarkan berbagai informasi tentunya secara intern dari Pengadilan Negeri SOE. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pendengar setia 97,1 FM dari udara tentunya kawasan Basuki Rahmat 2 nomor 4 Timur Tengah Selatan. Saya Harto sebagaimana biasanya pemandu ya di acara ini, ketemu kembali dalam Talkshow Radio atau Pengadilan Negeri SOE Menyapa. Dan untuk itu sekali lagi Harto ingin menyapa semua yang ada di desa-desa ya, Bapak Mama yang ada di desa-desa di mana-mana saja berada. Mohon maaf ya untuk acara ini kita agak telat dikit malam hari ini karena kami ada sedikit pembenahan di ruang studio 2. Masih ada pembenahan dikit. Kita baru bisa mulai kurang lebih di pukul 19 lebih dikit. Terima kasih banyak untuk semua-semuanya. Dan baik, untuk malam hari ini kita akan langsung dalam Talkshow Radio kembali bersama teman-teman kita ya. Sudah Harto bilang tadi dari Pengadilan Negeri SOE. Sekali lagi selamat malam ya Bapak Ketua Pengadilan Negeri SOE, walaupun tidak sempat hadir. Sekali lagi salam hangat ya dari kita untuk Bapak. Semoga selalu senantiasa dilindungi Yang Maha Kuasa. Baik mitra, di malam hari ini sudah ada di studio. Yang saya bilang tadi tidak sempat hadir Bapak Ketua, tapi sudah ada di studio saat ini Ibu Ketua Pengadilan Negeri SOE. Ya, Ibu Wakil Ketua ya. Pasti Ketua juga tapi mesti butuh waktu tentunya. Ya, mungkin di Jawa, mungkin bisa juga di Keva. Baik, selamat malam Ibu Nikade Ayu Isma Dewi, Ibu Wakil Ketua. Selamat malam, Bung Harto. Apa kabar? Kabar baik kakak. Kabar baik kakak ya? Lagi. Saya sudah dengan kakak ya. Kabar baik Bung Harto. Kabar baik saya. Terima kasih. Kayaknya malam ini lebih semangat Bu. Setiap siaran ketemu Bung Harto saya pasti semangat. Aduh iya. Terima kasih. Apalagi yang di rumah yang butuh dengan informasi pengadilan pasti lebih semangat iya, nih. Siap. Baik, terima kasih Ibu, namanya panjang sekali ya. Kalau bisa singkat Ibu Kade ya? Ibu Kade. Oh Ibu Kade. Kalau sebutan panjang semua. Jadi mungkin bisa digini, selamat malam untuk masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi hari ini kami dari tim Pengadilan Negeri SOE kembali hadir di sini di RSPD SOE dalam acara PNSOE menyapa masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sudah di minggu kedua, di sesi yang kedua di bulan Januari ya. Jadi nanti hari ini kami dari tim akan membawakan materi mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Jadi nanti ada Pak Nathan dan Pak Roni, silakan nanti akan menjelaskan. Kalau saya mungkin simpelnya mediasi adalah penyelesaian sengketa secara damai gitu ya intinya. Jadi nanti lebih detail sama tim pemateri. Mungkin dari saya ini kami membahas sesuatu yang baru karena kalau kemarin mungkin belum ada, tapi ini kami bahas sesuatu yang baru bahwa nanti silakan yang bertanya silakan ya, karena nanti dua pertanyaan menarik yang kami pilih akan mendapat merchandise dari Pengadilan Negeri SOE gitu. Nanti silakan nomornya ya. Nanti. Siap. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih adik lagi Ibu Ketua, sorry. Kebiasaan juga Bu, kebiasaan juga. Kebiasaan muda saya, nggak apa-apa, jadi kebiasaan muda banget saya. Terima kasih. Baik, walaupun masih perkenalan tapi kita sudah lahan sesung pada materinya. Terima kasih Ibu. Kita balik lagi, yang kedua ada juga senior kita, ada Bapak John Michael Lewol ya. Selamat malam Pak John. Selamat malam Bung Harto dan selamat malam Mama Bapak, saudara semua pendengar setia RSPD SOE. Oh iya, kalau Bung John boleh tahu, Harto lupa nih asal yuk. Gorontalo ya?
Asalnya asli Ambon, Oh, Ambon. tapi besar lahir di Bali. Di Bali. Iya, Bung Harto. Kalau selamat malam bahasa Ambon ada juga ya orang Ambon yang lagi dengar nih di SOE. Jangan tanya Pak Jo kan. Selamat malam juga. Malam baik. Malam baik. Oke. Ya. Terima kasih Pak John, terima kasih banyak. Ini seorang senior kita yang nanti akan membantu teman-teman tentunya. Berikutnya juga ada yang sudah siap ya untuk membawakan materi sudah cukup lama, bahkan persiapannya tadi sampai jam 6 juga masih sementara persiapan untuk hadir malam hari ini di studio. Ya, ada Bapak Anwar Roni Fauzi, seorang hakim pengadilan SOE. Bapak Anwar Roni Fauzi SH. Ya, selamat malam Pak Roni. Selamat malam, Bung Iya. Herto. Terima kasih. Ketemu lagi kita. Ini kali ketiga. Kali kedua. Kedua apa ketiga ya? Kedua. Oh, kedua. Iya. Kabarnya orang Nifu Boko? Alhamdulillah. Baik. Baik. Terima kasih, baik sekali kabarnya Bang Roni, terima kasih banyak. Yang berikut yang juga sudah yang tidak kalah menarik juga ya. Yang satu ini khas nih. Ini khas dari Suas. Pokoknya semuanya pada khas, habis ciri khasnya ada habis. Tapi kalau yang di rumah lebih khasnya suaranya. Suaranya gimana ya? Pokoknya nanti diingat langsung. Selamat malam Pak Filipus Jonathan Nainggolan, sarjana hukum. Ya, selamat malam Bung Herto dan para pendengar setia RSPD SOE. Iya, kabarnya juga baik ya. Baik. Iya, walaupun capek, sementara barusan selesai dengan sidang, tetapi masih semangat. Terima kasih hanya untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu tentunya, teman-teman yang ada di studio siap. Dan kita tidak kalah cantiknya juga sama Ibu Kade, ada seorang tim IT juga, lumayan cantik. Ya, Ibu, Kak Satrina, selamat malam Kak. Apa kabar nih? Walaupun IT, sekali-sekali biar yang di rumah juga dengar nih. Iya, selamat malam. Iya, kalau boleh Herto tahu, biasa kalau tim IT, kalau setelah ini hasilnya nih diekspos kemana nih hasilnya kita waktu siaran ini? Hasilnya? Bisa Publikasinya? dilihat di Instagramnya PN SOE. Boleh disampaikan? Ya, langsung saja cari Pengadilan Negeri SOE di Instagram. Terus ada Facebook juga, Namanya? Pengadilan Negeri SOE. Oh gitu, cuman itu. Iya, Oke, baik, terima kasih. Baik, jangan lupa di Instagram ya, dan juga di Facebooknya Pengadilan Negeri SOE. Herto juga sudah berteman ya di sana. Dan baik, untuk malam hari ini tema kita yang akan kita bicarakan tentunya tentang prosedur mediasi di pengadilan ya. Dalam tanda kutip di sini Pengadilan Negeri SOE atau di mana saja sama. Intinya prosedur mediasi di pengadilan, karena yang punya acara Pengadilan Negeri SOE menyapa yang pasti Pengadilan Negeri SOE. Dan untuk semuanya sebelum kita masuk ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan, bahwa yang ingin untuk memberikan pertanyaan ataupun masukan dan lain-lain ya, yang bersifat membangun, bagi dua SMS ya atau WA terbaik atau yang menarik lah, paling tidak menarik, akan diberikan hadiah ya, oleh-oleh. Silakan ya, kita mulai hari ini kita pakai nomor yang baru, tidak Sofia lagi. Yang baru sekarang 0821, boleh dicatat ya, 0821 4763 0023. Diulang sekali lagi, 0821 4763 0023. Silakan ya. Setelah ini Anda bisa langsung kirim pertanyaan ke nomor yang sudah Herto sebutkan tadi. Dua penanya terbaik pasti ada oleh-olehnya. Baik, kita langsung mulai. Siapa dulu ini? Pak Nathan ya? Pak Nathan atau Pak Roni? Terserah ya. Ini sama-sama sampai jam 6 persiapannya. Jadi baik, silakan Pak Roni ya. Oke, baik Pak Roni, paling tidak gambaran malam hari ini tentang prosedur untuk mediasi. Nah, mungkin sebelum itu disampaikan prosedur atau mediasi itu apa, paling tidak ya, saudara atau orang-orang tua kita yang
kebanyakan mendengar kita tentunya bisa memahami apa itu mediasi, apa sejenis gula-gula atau apalah begitu, mungkin bisa disampaikan Pak Roni, baru kita masuk ke intinya. Silakan Pak Roni atau Pak Roni ya? Ya, Oke. terima Silakan kasih Bang. Bung Herto. Jadi kalau kita bicara tentang mediasi ini di pengadilan ini yang sekarang berlaku itu peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Ya. Di situ disebutkan yang dimaksud mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang mediasi, sebenarnya mediasi itu sendiri itu sudah diatur lama, sejak zaman kolonial di pasal 154 Reglemen Hukum Acara Ya. untuk daerah luar Jawa dan Madura, dan pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau biasa disebut HIR itu sudah diatur. Jadi di situ diatur bahwa setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan wajib dilaksanakan mediasi. Cuman karena itu peraturan kolonial itu karena belum lengkap ya, jadi Mahkamah Agung ini menginisiasi dengan dibentuknya peraturan Mahkamah Agung. Yang terbaru itu Perma 1 tahun 2016. Tapi sebelumnya tahun 2003 pernah ada juga peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, Perma nomor 2 tahun 2003, itu direvisi menjadi Perma 1 tahun 2008, dan yang terakhir disempurnakan lagi dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Seperti itu. Jadi pada dasarnya itu sudah lama diatur, jadi bukan hal yang baru. Tapi kemudian karena memang dianggap oleh Mahkamah Agung itu suatu hal yang penting, jadi dibuatlah aturan yang lebih teknis dan lebih detail tentang itu sampai 3 kali direvisi. Nah, seperti itu Pak Herto, mungkin pembukaannya ya. Ya, baik, terima kasih. Paling tidak ada gambaran tentang mediasi ya, tentang mediasi. Tentang mediasi ini Pak John menambahkan sedikit? Sebentar nanti kita lanjut. Ya, baik. Kita lanjut lagi ke Pak Jonathan. Pak Jonathan tadi disampaikan ya, mungkin boleh disampaikan sedikit prosesnya mungkin tentang proses mediasi yang ada di pengadilan. Oke, baik, makasih Bung Harto. Jadi pada prinsipnya saya mungkin tidak semua memahami ya mengenai pembagian hukum. Iya. Sepintas saya sampaikan bahwa pada prinsipnya proses mediasi di pengadilan ini hanya khusus untuk perkara perdata, tidak untuk perkara pidana gitu. Nah, mengenai proses di pengadilan, setiap perkara perdata yang memang perdata gugatan di luar gugatan sederhana yang masuk ke pengadilan memang harus melalui proses mediasi. Di mana di saat para pihak sudah hadir pada sidang pertama yang ditentukan, maka majelis hakim akan menjelaskan, majelis hakim pemeriksa perkara akan menjelaskan proses mediasi itu gitu. Namun memang tidak semua perkara perdata yang masuk itu bisa dilakukan proses mediasi, karena sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Roni Ya. bahwa dalam Perma tersebut, Perma 1 2016 juga sudah diatur mengenai perkara-perkara yang dikecualikan dari proses mediasi itu yaitu itu mungkin kalau para pendengar bisa download, atau kalau memang mau karena cukup panjang ya, itu memang diatur di pasal 4. Ada banyak perkara yang mungkin sebenarnya kalau diperjelas satu persatu juga bukan perkara yang umum terjadi di wilayah hukum Timur Tengah Selatan ini gitu ya. Gitu. Jadi sepintas ya itu nanti, jadi setelah majelis hakim menentukan prosesnya, menjelaskan, kemudian para pihak akan diberikan, ini sebagai gambaran umum meskipun nanti detailnya pasti ada. Ini masih umum ini ya. Jadi nanti majelis hakim akan mempersilahkan para pihak untuk memilih mediator yang diinginkan para pihak. Tentunya para pihak diberi kebebasan untuk memilih mediator yang terdaftar di pengadilan. Karena kita bicara tentang mediasi di pengadilan ya. Yaitu mediator pada umumnya termasuk di Pengadilan Negeri SOE, semua hakim merupakan mediator terdaftar, dan kalau di Pengadilan Negeri SOE itu daftar mediator itu sudah ada ditempelkan dekat di bangku pengunjung pengadilan gitu. Itu jadi para pihak bisa bebas memilih siapapun mediator di luar dari personel yang sudah masuk dalam susunan majelis hakim yang memeriksa perkara. Gitu. Namun jika memang para pihak tidak tahu harus memilih siapa atau harus
menunjuk yang mana, maka para pihak bisa menyerahkan kepada majelis hakim, dan nanti majelis hakim yang akan menunjuk salah satu hakim mediator atau kebetulan kalau di Pengadilan Negeri SOE ini yang terdaftar dan tersertifikasi semua hakim. Pada umumnya pegawai non hakim juga bisa menjadi mediator selama dia sudah tersertifikasi. Gitu. Namun yang ada di Pengadilan Negeri SOE ini kebetulan semua hakim, maka majelis hakim akan menunjuk salah satu hakim yang memang tidak memeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam perkara itu. Gitu. Sepintas saya jelaskan sampai situ dulu mungkin. Iya, baik. Pak Roni menambahkan, silakan Pak Roni. Ya, jadi pada intinya tadi setiap perkara perdata yang masuk ya itu harus dimediasi dengan seorang mediator. Jadi mediator itu nanti sebagai fasilitator atau sebagai dia menjembatani untuk menemukan win-win solution. Karena kalau kita masuk ke pengadilan atau sidang nanti pastikan ada kalah dan yang menang. Tapi kalau di mediasi diupayakan semua pihak itu menang. Jadi apa kemauan penggugat diakomodir dan tergugat juga diakomodir. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang perma, di sini di perma itu dijelaskan ya, karena maksudnya perma itu peraturan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya, Siap. peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Karena di SOE di TTS ini kan ada peradilan negeri dan peradilan agama. Ada dua pengadilannya. Nah, di pasal 2 perma ini mengatur juga bahwa untuk prosedur mediasi yang kita mungkin sosialisasikan malam ini itu berlaku di lingkungan peradilan umum, yang maksudnya peradilan negeri dan juga peradilan agama. Yang juga peradilan agama SOE itu bisa masuk di sini. Nah, karena di Mahkamah Agung kan ada 4 lingkungan peradilan ya, ada militer, ada tata usaha negara, ada agama, dan ada peradilan umum. Nah, untuk perma ini khusus diatur memang hanya untuk peradilan agama dan peradilan umum. Tetapi selain itu, pengadilan di luar pengadilan umum dan peradilan agama dapat menerapkan mediasi itu sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti itu. Jadi mungkin masyarakat biar tidak bingung, kalau di PN dimediasi, pengadilan negeri dimediasi, kalau di peradilan agama gimana? Sama. Kalau masalah perkara perdata tetap menggunakan prosedur mediasi yang kita bahas malam ini. Seperti itu. Oke. Baik, Bang Nathan, apakah mediasi ini hanya untuk perdata ya? Untuk perdata ya. Nah, itu sudah sering dilakukan ini. Kita katakanlah sampelnya di Pengadilan Negeri SOE. Apakah ini juga sudah pernah berlangsung nih? Untuk di Pengadilan Negeri SOE sejauh ini semua perkara perdata gugatan yang masuk pasti kita melalui gugatan biasa di luar gugatan sederhana, karena kebetulan perkara-perkara yang masuk tidak masuk dalam pengecualian sebagaimana dalam pasal 4 perma mediasi itu, maka semua pasti melalui proses mediasi. Kecuali dalam hal memang dalam beberapa perkara tadi kalau saya bilang ada hal-hal yang menghambat terjadinya mediasi. Contoh salah satu pihak tidak pernah hadir. Gitu. Jadi kalau kita bicara gugatan ini selalu ada pihak yang menuntut dan ada pihak yang dituntut. Ada penggugat dan ada tergugat. Gitu. Jadi kalau tergugat tidak hadir atau penggugat tidak hadir gitu, ya kita tidak bisa melakukan mediasi, karena mediasi ini pada prinsipnya kan harus kedua belah pihak harus hadir, di mana mediator sebagai penengahnya gitu. Oke. Baik, Bang Roni, kalau yang disampaikan tadi ya oleh Bang Nathan bahwa memang yang namanya mediator harus dalam Pengadilan Negeri SOE, dan paling tidak itu juga ada di majelis hakim tapi yang tidak bertugas ya. Ya. Nah, itu yang pasti bahwa yang tidak bertugas itu berapa lama tuh memediasi? Jadi mediasi ini diatur dalam peraturan Mahkamah Agung ini itu selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari lagi. Jadi jangka waktu mediasi ini cukup lama ya. Memang untuk memberikan kesempatan pada para pihak untuk menemukan titik temu di antara mereka. Jadi mediator juga tidak tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa juga pasti nanti tidak dapat damai juga toh. Jadi dikasih waktu yang cukup agar mereka bisa menemukan solusinya. Dan kemudian juga proses mediasi ini sifatnya tertutup. Jadi tidak bisa dilihat oleh masyarakat umum. Karena kalau sidang kan pasti terbuka untuk umum. Tapi kalau proses mediasi itu tertutup, kecuali disebutkan di pasal 5 ayat 1 ini
kecuali para pihak menghendaki lain seperti itu. Oh gitu, menghendaki lain maksudnya apa? Kira-kira Pak Roni? Misalnya para pihak Menginginkan ya, yang untuk menginginkan ada seseorang lain yang masuk ke situ mungkin atau pintunya membantu. dibuka dan lain, ada orang yang melihat, itu bisa dimungkinkan asal para pihak menghendaki. Tapi pada dasarnya sifatnya tertutup. Tidak Seperti terbuka itu. ya, tidak Iya, terbuka untuk umum, biasa bahasanya ya, Iya, terbuka untuk terbuka. umum. Sidang ini terbuka untuk umum. Itu kalau Ini tidak ya, kalau sidangnya untuk mediasinya tertutup sifatnya. tertutup sifatnya. Baik, ini tambah seru nih mitra. Dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, proses mediasi di Pengadilan Negeri SOE. Tema kita malam hari ini sekali lagi proses mediasi di Pengadilan Negeri SOE. Untuk itu mungkin ada yang ingin tahu lebih detail lagi, silakan ya, boleh bertanya tentunya di 0821 4763 4763 terakhirnya 0023. Sekali lagi 0023. Silakan ya, boleh SMS ataupun WA. Kata Ibu Kade tadi boleh ya, boleh langsung sekarang. Yang terbaik kita siapkan hadiah buat Anda tentunya, yang terbaik, yang istilahnya paling menarik lah dalam pertanyaan-pertanyaan Anda. Bang Nathan, ini tadi Bang Nathan juga sempat nyinggung, bahkan Bang Roni juga singgung tadi itu tentang mediasi ini juga harus mediator berusaha untuk menguntungkan dua belah pihak, yang satu terdakwa, yang satu lagi Bukan terdakwa, sorry, adanya penggugat dan penggugat Betul, dan yang digugat. Betul. Oke, baik. Nah, ini kalau dikaitkan dengan sidang, kayaknya mediasi butuh waktu juga 30 hari paling tidak ya. Sedangkan sidang kita butuh waktu berapa lama nih kalau sidang? Oke, kalau normalnya ada penyelesaian perkara perdata itu selesai dalam 5 bulan. Gitu. Normalnya ya. Ya, betul. Selama memang semua lancar, karena dalam proses perkara perdata ini juga kan namanya kita mengikuti proses para pihak. Ada kadang-kala pihak membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pembuktian ataupun pihak berhalangan hadir gitu. Tapi 5 bulan dalam proses perkara perdata ini di luar dari perhitungan proses mediasi tadi. Gitu. Jadi kalau sedikit saya tambahkan mengenai proses mediasi yang dikatakan 30 hari, karena ini cukup menarik ya, maksudnya karena ada beberapa ada pernah terjadi kesalahpahaman mengenai 30 hari ini. Karena 30 hari ini yang dimaksud adalah 30 hari kerja, bukan 30 hari kalender. Gitu. Jadi jangan kita hitung benar-benar sesuai kalender. Kalau ternyata bulan ini kita punya banyak libur ya, Yang ada di kepala air tuh ini libur. nah ya. Betul. Jadi perhitungannya adalah 30 hari kalender. Kalender kerja. 30 hari kerja, betul. Ada Perhitungannya. kalender yang kerja, tidak termasuk hari libur. Tidak termasuk hari libur nasional. Oke. Begitu. Tadi dibilang tadi bahwa tapi bisa juga diperpanjang. Bisa 30 hari lagi. Bisa diperpanjang 30 hari selama memang kalau prosedur memperpanjang itu pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak memang sepakat untuk memperpanjang. Dengan mungkin alasan memang dalam proses mereka menemukan solusi tadi, mungkin yang sempat Pak Bung Harto sampaikan bahwa kita berusaha mencari dua-duanya sama-sama menang. Jadi bagaimana dalam prosesnya itu mereka membutuhkan waktu lebih, karena kadang-kadang perdata ini mungkin dia bersangkut dengan orang lain atau membutuhkan izin kemana atau perlu waktu untuk berpikir, maka dia butuh waktu lebih, sehingga disepakati kedua belah pihak menyatakan butuh pertambahan waktu disertai dengan alasan, maka seorang mediator akan melaporkan hal tersebut ke majelis hakim pemeriksa perkara untuk menyampaikan bahwa proses mediasi ini akan diperpanjang waktunya 30 hari kerja ke depan. Begitu. Jadi sebelum dia ke mediasi, paling awal itu sidangnya jalan dulu. Betul. Setelah sidang jalan, dari sidang jalan baru majelis hakim menawarkan ya. Sidang pertama hanya sebatas pada para pihak ini harus hadir, kedua belah pihak, gitu. Karena syarat pertama terjadinya kita bisa memediasi dua pihak, dua-duanya harus hadir. Gitu. Jadi sidang pertama kita tentukan, kita sampaikan mengenai proses mediasi, kemudian kita diterima. Kalau itu sudah harus menjadi proses yang
dijalani. Majelis hakim hanya memberikan penjelasan bahwa proses mediasi ini seperti apa prosesnya, jalurnya nanti bagaimana, apa hasilnya, apa tujuannya, itu yang akan disampaikan oleh majelis hakim. Kemudian para pihak memilih mediator itu tadi. Gitu. Kalau memang para pihak tidak menyerahkan ke majelis, maka majelis yang akan menentukan siapa mediator yang akan menangani prosesnya. Selain yang pasti mediator seperti tadi ya, Bang Roni, bahwa itu selain yang bertugas, majelis hakim yang bertugas. Betul, selain dari yang memang pada saat itu bertugas, meskipun kalau di beberapa mungkin beberapa pengadilan yang memang jumlah hakimnya sangat terbatas, yang memang beberapa pengadilan ada yang memang kadang jumlah hakim itu hanya ada satu majelis, tidak ada lagi yang lain. Gitu. Sehingga kalau kita mengacu pada perma mediasi ini, maka ketua majelis menunjuk salah satu hakim anggota yang memang menangani perkara itu untuk sebagai mediator, di mana ketua majelis akan mendahulukan memang yang hakim anggota yang sudah bersertifikat. Gitu. Tapi itu hanya terjadi di beberapa pengadilan yang puji Tuhan di Pengadilan Negeri Soe kita cukup personel. Baik, terima kasih Bang Nathan. Kita balik lagi dulu ke orang di Fuboko, Bang Roni. Langsung identik ini karena baru tahu nih di sana. Oke, baik. Kalau di Fuboko lagi, ya di Fuboko masih di kawasan wilayah Pengadilan Negeri Soe. Baik, Bang Roni, kalau yang namanya mediasi, yang namanya mediasi, kalau boleh tahu itu perkara-perkara jenis apa saja kira-kira? Jadi yang apa saja boleh ya? Untuk yang wajib di mediasi itu memang semua perkara perdata wajib dilakukan mediasi, kecuali perkara yang sudah disebutkan oleh Pak Nathan tadi ya. Jadi contohnya aja itu misal yang pernah kita bahas itu gugatan sederhana. Pernah. Nah, itu tidak dilakukan mediasi. Kenapa tidak dilakukan mediasi? Karena jangka waktunya di situ cuma 25 hari. Nah, kalau kita mau pakai mediasi nanti kan nggak cukup. Betul. Jadi yang biasa dilakukan untuk gugatan sederhana ya mediasi di antara mereka sendiri, tapi tidak mengacu pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Seperti itu. Kalau untuk kewajiban mediasi memang semua perkara perdata wajib, kecuali yang dikecualikan. Salah satu contohnya ya gugatan sederhana. Seperti itu. Itu yang tidak di mediasi ya, gugatan sederhana. Iya. Baik. Nah, dalam proses mediasi yang boleh tahu nih Pak Roni, dalam proses mediasi, apakah yang disampaikan Pak Jonathan tadi ya di hari pertama ini ada kita sekedar memberikan pencerahan ya kepada masyarakat ya, biar tidak kebingungan nanti di pengadilan. Nah, saat proses mediasi yang pertama itu langsung seperti yang disampaikan bahwa majelis hakim akan menjelaskan tentunya kepada dua pihak tentang mediasi dan proses-proses selanjutnya tentunya. Nah, setelah ditunjuk maka kelanjutan daripada itu mediator yang ditunjuk nanti oleh majelis hakim atau mungkin yang disepakati, katakanlah yang disepakati, itu punya ruang sendiri ya untuk berdiskusi, untuk mulai dengan karena memang tertutup ya, atau masih di ruang sidang, menurut Harto? Jadi itu bagaimana prosesnya ini? Nah, di Pengadilan Negeri Soe sendiri sudah memiliki ruang mediasi tersendiri, yang memang ruang mediasi itu sudah diatur berdasarkan juga SK Ketua Mahkamah Agung sedemikian rupa sehingga ruang mediasi itu nanti kondusif untuk dilakukannya mediasi. Terus kemudian kan para pihak juga wajib hadir untuk bisa melakukan mediasi. Nah, di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ini sudah diatur, walaupun ini dibuat tahun 2016, tapi sudah diatur mengenai hal yang kekinian, ya ini melalui telekonferensi. Jadi apabila memang para pihak tidak dapat hadir, bisa dilakukan melalui telekonferensi. Jadi mungkin di ruang mediasi nanti bisa dipasang proyektor, kamera. Jadi apabila ada orang yang tidak sedang di SOE misalnya, bisa dilakukan mediasi melalui telekonferensi.
seperti itu. Tapi syaratnya ya, kalau untuk telekonferensi sendiri itu memang harus kedua pihak ini harus bisa melihat dan mendengar. Jadi maksudnya di sini adalah melalui video call. Kalau telepon tidak bisa karena para pihak tidak bisa saling melihat dan mendengar. Seperti itu Pak Hirto. Oh iya, jadi dia apa namanya, itu juga butuh waktu ya. Oh, itu sudah termasuk dalam 30 hari kerja tadi ya, yang mediasi itu, yang tadi di ruangan yang sudah disiapkan itu. Ya, memang untuk dari awal sejak dimulainya mediasi sudah di ruangan khusus mediasi tersebut, Pak. Oh gitu. Ya. Baik. Itu memang butuh waktu juga ya. Tapi sama juga dengan persidangan, kalau memang tidak lengkap ya maka tunda lagi mediasinya ya, sampai betul. lengkap ya, sampai lengkap betul-betul. Jadi memang di sini kan apabila para pihak itu tidak hadir, maka mediator punya kewenangan untuk memanggil para pihak yang tidak hadir sebanyak 2 kali. Dan apabila para pihak itu yang dipanggil tidak hadir sebanyak 2 kali, maka mediator bisa melaporkan hakim pemeriksa perkara bahwa yang bersangkutan tidak beritikat baik. Seperti itu. Nah, untuk tidak beritikat baik itu sendiri ada konsekuensinya juga, Pak. Oh gitu. Ya, jadi kalau dia penggugat yang tidak beritikat baik, maka gugatannya bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi kalau apabila tergugat yang dinyatakan tidak beritikat baik, maka tergugat bisa dikenakan biaya-biaya mediasi. Itu khusus untuk yang tergugat ya. Ya, tapi kalau penggugat nanti sanksinya yaitu gugatannya tidak dapat diterima. Jadi langsung selesai perkaranya. Oh gitu. Ya bagus. Artinya ini baru kita tahu ya, baru kita tahu ya bahwa memang itu juga dia akan berpengaruh juga ya pada proses selanjutnya, baik penggugat kalau tidak hadir ditiadakan ya, paling tidak begitu ya bahasanya ya, ditiadakan sidangnya ya. Ya, kalau penggugat dia dinyatakan tidak beritikat baik, maka dinyatakan gugatannya itu NO atau tidak dapat diterima. Tapi kalau tergugat yang tidak beritikat baik, maka dibebankan biaya yang timbul dalam proses mediasi. Nah, biaya yang timbul dalam proses mediasi itu apa? Misal kalau dia memilih mediator non hakim atau di luar pengadilan, itu kan ada biaya tersendiri. Nah, dia tergugat harus membayar biaya mediator di luar pengadilan. Kemudian biaya-biaya akomodasi, misal penggugat dari Kupang ke SOE kan butuh biaya tuh dalam untuk menghadiri mediasi. Nah, itu nanti tergugat bisa dibebankan biaya akomodasi oleh penggugat itu. Tapi sepanjang penggugat bisa membuktikan untuk mungkin tiket travel atau apa, jadi biaya-biaya yang telah dia keluarkan untuk menghadiri proses mediasi bisa dia klaim. Nah, itu dibebankan kepada tergugat nantinya. Seperti itu. Oh, ini baru mulai ya. Kita baru mulai panas nih. Artinya mulai ada hal-hal baru nih, tidak sebatas yang tadi kita bicarakan saja, tapi ini Bang Nathan. Apa boleh Bang Nathan ini katakanlah penggugat di luar Kabupaten TTS. Tadi sempat disinggung ya oleh Bang Roni tadi. Bang Roni tadi menyinggung tentang misalnya dari Kupang dan lain-lain. Apa boleh nih? Misalnya penggugatnya dari luar, dari Keva, dari Jawa dan lain-lain, tergugatnya di SOE, bisa ya begitu? Bisa. Oh, bisa. Karena untuk gugatan pada prinsipnya kalau untuk gugatan biasa itu dimungkinkan jika memang penggugat berada di luar wilayah hukum TTS. Namun maksudnya ini dia memang bisa melakukan proses mediasi melalui, mungkin dia butuh karena ada halangan, dia melalui video conference. Cuma tetap pada dasarnya diharapkan apapun itu sebisa mungkin kita bisa tatap muka secara langsung ya, meskipun mungkin para tergugat atau penggugat sudah menggunakan kuasa hukum ya. Meskipun sudah menggunakan kuasa hukum, sifatnya harapannya adalah
kuasa hukum ini hanya mendampingi dalam proses mediasi. Gitu, karena kan pada dasarnya biasanya yang berhak melakukan perundingan atau mengambil keputusan pasti si prinsipalnya sendiri. Gitu. Tapi tetap sih memang bisa, selama memang dia sangat berhalangan, dia bisa menggunakan kuasa hukum dengan kuasa khusus yang menulis di dalam kuasa khusus itu harus ada klausul yang menyatakan bahwa si kuasa hukum ini memang diberikan kuasa untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih Bang Roni, Bang Nathan, terima kasih banyak ya. Beberapa informasi sudah di awal. Kayaknya kita butuh penyegaran ini. Baik, mitra dimanapun Anda berada, silakan ya. Anda boleh SMS ataupun Anda boleh WA ya, ke nomor yang disampaikan Ibu Kadek tadi ya, Ibu Wakil Ketua Pengadilan tadi, 0821 4763 0023. Ya, baik, malam ini kita ingin spesialkan ini untuk Ibu Kadek ya, Ibu Kadek, kayaknya kita pingin hiburan juga nih untuk kita di sini, kita variasi sedikit, apalagi untuk masyarakat kita di rumah ya. Kalau Bang Ibu Kadek sukanya lagu apa nih? Kita kira-kira sukanya lagu apa nih? Bang Guntur masih standby di sini, Bang Guntur? Halo, Bang Harto. Masih standby ya? Masih. Oke. Baik. Ibu Kadek suka lagu apa nih biar diputarin ini sama teman-teman di Studio 1? Lagu apa nih kira-kira paling biar kita semangat gitu loh malam hari ini sambil kita lanjutkan. Ini kita pingin hadiah nih untuk sukanya lagu apa nih? Atau Bang John mungkin? Sebenarnya kok saya suka pengen dengar lagu dari Soe sebenarnya. Oh, lagu Soe ya. Oh, gitu. Iya. Kalau biasanya kita dengar lagu dari Soe, lagu apa gitu? Lagu daerah gitu, itu lagu daerah. Biasanya kalau Bapak Jan suka yang melo-melo, janji putih kan? Oh, janji putih. Janji putih atau janji apa? Angsa putih. Pak Jan sukanya melo-melo. Oh gitu. Iya. Pak Jan boleh garang, hati melo. Oh gitu. Oh jadi yang mana nih, lagu Soe atau yang lagu ini, yang lagu melankolis nih, yang lagu melo? Bagaimana Pak Jan? Lagu melo? Biar yang di rumah juga ya paling tidak, wah ini lagu kita nih. Ini mumpung malam-malam gitu kan, agak dingin. Oke, lagu melo-melo mungkin. Lagu melo ya? Iya, Oke. melo. Ya, Guntur silakan Guntur, mungkin ada lagu melo ya, istilahnya yang ada pakai kata-kata putih lah, angsa putih atau mungkin kasih putih atau apa yang melo. Bang Guntur lebih tahu tuh, Bang Guntur. Baik, di sini kita sudah siapkan sesuai yang di request tadi. Gitu. Di request tadi oleh Ibu dari Pengadilan Negeri Soe. Ibu Wakil Ketua. Iya. Di sini kita sudah siapkan satu list dari lagu yang judulnya Janji Putih. Bisa kita nikmati sama-sama. Oke, baik, silakan. Jangkei banyalai Tuhan, sukasi dia berbeda. Inikah tulang rusuk yang Tuhan kasih berbeda. Bahagia susahnya, beta bahagia ini. Jangkei banyalai sayangnya, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga oleh untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini
janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma beroleh sajalah cinta ni abadi. Beta janji selamanya. Hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma beroleh sajalah cinta ni abadi selamanya. Baik pendengar, satu lagu yang segar buat kita di malam hari ini dan masih ada talk show ya dari Pengadilan Negeri Soe. Untuk itu lanjut kita ke Kak Herto di studio utama. Silakan Kak Herto. Dan baik mitra, kita akan lanjut lagi mitra. Terima kasih, itu tadi ya lagu Kasih Putih ya kalau tidak salah ya. Sampai terlena kita di sini, hampir ketiduran di sini nih. Karena lagunya nih. Kalau Bang Nathan, lagu kesukaannya lagu apa ya? Kalau boleh tahu lagu apa ya? Lagu Kalau buat saya lagu, suka hobinya lagu-lagu apa tuh hobinya? saya paling suka lagu yang tidak saya nyanyikan. Apa? Kok bisa? Ya, Anak sekolah minggu mungkin. intinya selama bukan saya yang nyanyi, saya suka-suka. Oh gitu. Ya. Kalau nyanyi sendiri. Saya menyukai suara saya. Gitu. Kalau Bang Roni, lagu yang paling disukai lagu-lagu jenis musik apa nih kalau boleh tahu? Wah, kalau saya ya Bung Herto ya, kalau lagu semua suka sih, tergantung suasana hati aja. Kalau lagi pengen dangdut ya dangdut, Oh kalau gitu. lagi keroncong ya keroncong, Tergantung suasana hati. Oh, ya gitu. seperti itu lah. Oh ya, kalau Ibu Wakil Ketua ya sepintas saja mungkin yang melo-melo, yang lagu-lagu melo ya. Ya. Sesuai usia kok saya sih. Udah berasa tua soalnya, jadi ya cukup lagu melo-melo. Lagu yang apa kok Semangat namanya banget. BTS itu kayaknya kok nggak masuk di saya. Oke. Itu tim IT saya tuh. Oh iya betul. Kalau saya ya lagu-lagu macam Dinyi Putih ya Pak Jan ya. Yang saya pernah tugas di daerah timur kebetulan, jadi lagu-lagu Ambon itu kayaknya lebih inget di kepala gitu kan kalau Oh saya. gitu. Iya. Lagu-lagu Ambon ya. Nanti kita Mantan-mantan timur lah. Kalau kita saya sama Pak Jan mantan-mantan di mantan timur. apa maksudnya? Oh ya, Mantan nanti. tugas di timur kan. Oh, mantan-mantan itu ya, tempat tugas gitu. Oh iya. Herta kira pernah punya juga di timur. Itu Pak Jan. Itu Pak Jan. Baik. Dan baik mitra dimanapun Anda berada, itu tadi ya. Itu tadi suatu nomor lagu ya. Nanti minggu depan lagi yang terakhir penutup nanti lagunya Bang John, Bang Guntur akan putar nanti di studio 1 lagi. Baik, sekali lagi ya buat semuanya terima kasih bagi yang sudah masuk ya, yang sudah masuk. Dan sekali lagi jangan lupa ya 0821 4763 0023 0821 4763 0023. Nah ini memang ada yang gabung ya, ada yang masuk di sini. Terima kasih ya untuk penanya ini ya, penanya dari 082 339 698 sekian. Ya boleh Harto baca di sini ya, boleh Harto baca di sini. Ya selamat malam Kak Herto. Ya malam, belum pagi, sudah siang tadi, belum pagi, betul. Nama saya Welmince Soleh, orang Amanuban Timur nih ya kalau tidak salah. Saya mau tanya kepada para yang mulia, mungkin maksudnya para majelis hakim ya yang ada di studio RSPD malam hari ini.
beberapa bulan lalu saya jadi tergugat ya, gugatan sederhana, dan terakhir keputusan bahwa gugatan ditolak. Nah, apakah keputusan sudah menjadi akhir persoalan? Ya, mohon penjelasan yang mulia. Ya, ini intinya para hakim saja ya. Jadi ini kesimpulannya dari ibu ini, sebenarnya ini bukan waktunya kita ya. Ini di luar temanya kita malam hari ini, tapi teman-teman di pengadilan para hakim yang hadir tentunya malam hari ini, termasuk ibu wakil ketua, siap untuk memberikan sedikit penjelasan ya. Jadi intinya bahwa masalah persoalannya ditolak. Nah, apakah itu memang sudah selesai atau mungkin masih ada jalan keluar lain lagi? Ini mungkin butuh masukan ya, butuh masukan saya dari kita. Persoalannya sudah pernah ditolak, gugatan sederhana, dan berakhir keputusan bahwa gugatan ditolak. Nah, apakah keputusan ini sudah final, masih bisa lagi atau seperti apa? Ya, silakan. Mungkin saat yang sederhana itu ya, seharusnya di tahun lalu nih, tapi sana papa. Mungkin pertanyaannya masih singgah-singgah, maksud Herto mungkin baru sampai masuk ke teman kita hari ini. Ya, silakan Bang Jo, atau langsung ibu. Oh ya, langsung ibu wakil ketua menjawab ya. Silakan, lagi akan ditambahkan Pak John, atau Pak John boleh tambahkan ibu wakil ketua langsung. Oke, silakan ibu wakil tentang persoalan ini. Baik, terkait pertanyaan tadi memang bukan topik kita malam ini, tapi kami tetap akan memberi jawaban. Tapi mungkin hanya segaris besarnya saja. Iya, Karena garis besarnya saja. Iya, mungkin saya jelaskan dulu. Kami tidak tahu itu perkara apa. Iya, jadi dia tidak salah karena kami juga tidak tahu putusannya apa. Jadi, tapi kok dalam perkara GS itu putusan itu bisa ada putusannya dinyatakan tidak diterima, gugatannya tidak diterima atau NO. Yang kedua bisa dikabulkan gugatannya, yang ketiga juga bisa ditolak. Ya, ketiga putusan tersebut konsekuensinya sama. Kalau dia tidak, setelah ada upaya hukumnya setelah itu. Iya. Kalau dari para pihak yang tidak puas mengajukan upaya hukum keberatan, ya berarti nanti ada proses persidangan untuk keberatannya. Tapi kalau itu tidak ada, berarti putusan itu ingkrah itu loh. Entah dia NO-nya, entah dia dikabulkannya atau dia ditolaknya, gugatannya ditolak. Jadi untuk lebih jelas tentang perkara yang ibu tadi Wilmince tadi biasa dipanggil Ibu Mince. Iya, untuk lebih jelasnya karena itu kami tidak tahu itu perkara nomor berapa, karena perkara GS sangat banyak. Dia tidak salah kami menjelaskan juga. Itu nanti untuk apakah perkara ibu tidak ada upaya hukumnya, tidak ada upaya keberatannya, silakan tanya ke bagian PTSP di Pengadilan Negeri SOE terkait perkara ibu nomor berapa tersebut. Kalau memang tidak ada upaya hukum keberatan, ya berarti itu sudah ingkrah. Entah nanti putusannya apa, kami tidak paham gitu loh. Apakah benar itu ditolak, karena kadang masyarakat susah membedakan putusan dinyatakan tidak dapat diterima NO atau putusan tersebut ditolak gitu loh. Itu kadang masih rancu bagi masyarakat gitu kan. Mungkin saja itu sebenarnya tidak dapat diterima. Jadi kalau tidak dapat diterima, nanti para pihaknya bisa mengajukan lagi, penggugatnya bisa mengajukan lagi. Kalau itu ditolak dan tidak ada upaya hukum, berarti ingkrah gitu loh. Ingkrah dalam arti gugatannya ditolak seperti tadi. Tapi seperti tadi kembali lagi, karena kami tidak tahu itu perkara nomor berapa, biar kami juga tidak salah. Apakah memang benar putusannya ditolak gitu kan? Silakan lebih detail untuk kepastiannya tanyakan ke PTSP Pengadilan Negeri SOE. Ini ini ada lanjutannya lagi, masalah hutang piutang di Bank NTT nomor 63. Ini kayaknya hakimnya nanti disampaikan nanti. Biar jelas dulu nanti lebih baik untuk lebih jelasnya saya lebih bagus ditanyakan langsung di PTSP Pengadilan Negeri SOE. Gitu aja Pak. Ya, karena ini terkait takutnya ada upaya hukum atau gimana, lebih jelasnya dijelaskan. Baik. Iya, terima kasih Ibu Wakil Ketua ya. Kayaknya jelas sekali apa yang disampaikan Ibu Wakil Ketua, bahwa memang terkait hutang piutang atau apapun itu, paling tidak biar lebih jelasnya nanti datang saja ya di Pengadilan Negeri SOE. Di situ ditanyakan langsung apa persoalannya, nanti akan dijelaskan. Setelah dijelaskan mungkin ada upaya-upaya hukum lainnya seperti disampaikan oleh Ibu tadi,
Nah, tinggal disampaikan saja nanti. Kira-kira seperti Ibu ya. Tapi intinya bahwa itu tergantung ya dari persoalan ya, dari masalah ya. Iya. Masalah ditolak atau apapun itu tergantung ya. Iya, tergantung putusannya apa. Putusnya apa? Maksud saya gini, kadang Iya. kami mungkin, maksud saya masyarakat takutnya salah takutnya memahami. takutnya informasi pertanyaan di sini, takutnya putusannya ternyata NO tidak dapat diterima, apakah ditolak. Itu kami karena bukan hakimnya, Iya. bukan hakim yang menangani, jadi tidak tahu. Iya. Jadi mungkin untuk lebih tahu apakah putusan itu sudah intinya sudah tidak ada upaya hukum lagi gitu Kak ya, sudah selesai sudah gitu. Iya. Intinya sudah selesai, sudah lebih detailnya tanya ke di bagian PTSP, di bagian perdata nanti. Siap. Kayaknya jelas sekali Bu penjelasannya, dan lebih detailnya bisa langsung datang ya, karena memang tergantung perkaranya. Dan yang paling jelas disampaikan Ibu tadi bahwa Ibu Welmince Soleh ya, ini kayaknya yang biasa dipanggil Ibu Mince nih, apa Ibu Wel ya, lupa ya, tapi yang pasti Ibu Mince. Mungkin bisa langsung datang saja di pengadilan. Di sana nanti akan dijelaskan ya Ibu Mince terkait apa yang dialami dalam gugatan sederhana Ibu Mince. Nanti akan dijelaskan ya lebih detail di sana. Tapi terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini, sudah bergabung tentunya. Kita masih menantikan yang lain lagi yang mungkin pengen untuk bertanya tentang apa saja ya. Paling tidak sesuai dengan tema kita malam hari ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke materi kita. Bang Roni juga Bang Nathan. Nah, ini menyangkut dengan mediasi ya, mediasi. Nah, tadi disampaikan bahwa boleh pakai kuasa hukum ya, boleh pakai kuasa hukum. Nah, dan yang tidak salah dengar tadi bahwa walaupun ada kuasa hukum, tapi paling tidak kedua belah pihak harus ada juga paling tidak saat kegiatan itu. Nah, biasanya seharian ya, biasanya kalau saat-saat pertemuan atau saat-saat ketemu untuk dimediasi berapa lama tuh ada pengalaman itu Bang Nathan? Oke, ya. Kalau masalah proses mediasi, kalau masalah durasi apa istilahnya pertemuan ya, pertemuan. gitu ya. Iya, pertemuan itu sangat tergantung ini ya, proses dinamikanya pada saat kita melakukan mediasi itu sendiri gitu loh, ibaratnya. Cuma mungkin supaya tidak rancu, saya jelaskan dulu garis besarnya bahwa tidak semua proses mediasi itu membutuhkan waktu lama, karena proses mediasi setelah pertama, biasanya pada pertemuan pertama seorang mediator akan menjelaskan bagaimana itu proses mediasi, kemudian meminta para pihak untuk menyerahkan resum perkara gitu. Jadi resum perkara ini harus dari kedua belah pihak, di mana resum ini secara garis besar berisi tentang latar belakangnya, terus kemudian apa solusi yang diinginkan dari perkara ini gitu, baik dari penggugat maupun dari tergugat gitu. Sedikit diinformasikan bahwa kadang-kadang memang pihak tidak tahu, ada mungkin pihak yang tidak menggunakan kuasa hukum sehingga nggak tahu cara membuat resum bentuknya seperti apa. Mungkin bagi para pendengar yang memang penasaran, pengen tahu ya bisa browsing, silakan lihat di SK KMA nomor 108 tahun 2016. Di situ ada semua form yang digunakan dalam proses mediasi. Nah, kemudian setelah nanti para pihak menyusun resum, maka di pertemuan berikutnya barulah resum diserahkan, baru kita bisa mulai melakukan perundingan tentunya. Gitu. Nah, mengenai lamanya ya semua benar-benar tergantung dari para pihak itu sendiri. Gitu. Kadang-kadang kalau memang pihak memang datang sudah benar-benar dengan itikat baik dan berharap bahwa perkara ini selesai dengan proses mediasi, bisa selesai dalam waktu singkat. Gitu. Tapi kalau para pihak dari awal memang sudah sangat bersikeras tetap memegang teguh pendapatnya sehingga terjadi deadlock, itu akan sangat lebih singkat lagi karena tidak ada pembahasan gitu. Gitu Bung Harto. Ya, terima kasih Bang Roni. Biasanya kalau seperti itu ya, kita kan sudah pakai yang namanya mediator ya, dari salah satu majelis yang tidak bertugas. Nah, selama berjalannya waktu, katakanlah 30 hari kerja ya,
kalender kerja, hari kerja ya, tidak termasuk hari-hari libur dan hari-hari besar lainnya. Yang pasti bahwa yang bertugas ya sang mediator ini ya, majelis hakim tetap tidak ada urusannya ya dengan mediasi ya, hanya tunggu di penyampaian nanti. Atau seperti apa Bang Roni? Jadi setelah sidang pertama dibuka, para pihak hadir, maka majelis hakim kan akan menunjuk mediator ya, yang tadi sudah disampaikan Pak Nathan. Kemudian setelah itu masuk ke proses mediasi. Nah, waktu proses mediasi ini berarti proses litigasi atau persidangannya juga stop dulu, berhenti. Jadi majelis hakim sifatnya menunggu laporan dari hakim mediator atau mediator yang ditunjuk. Jadi nanti hasilnya seperti apa itu dia menunggu dari mediator. Misal kalau mediatornya gagal, maka proses persidangan akan dilanjutkan. Dan apabila mediasinya berhasil, nanti mediator akan melaporkan ke hakim yang pemeriksa perkara bahwa perkara ini berhasil dimediasi. Maka selanjutnya hakim pemeriksa perkara bisa menguatkan kesepakatan perdamaian mereka dengan berupa akta perdamaian, dan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Seperti itu kalau sudah dikuatkan dengan akta perdamaian. Oh gitu. Iya. Nah, sekarang ya Bang Nathan ya, kalau boleh kita tahu ya, kita tahu yang sudah pernah terjadi tentunya ya, kita tidak menyebutkan ini antara siapa dan siapa, yang perlu Herto dan juga masyarakat tahu sini ya, yang pernah dimediasi tentunya di sini, dan yang pasti ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil ya. Nah ini kalau boleh Herto tahu itu perkara-perkara apa saja ya kalau boleh kita tahu, contoh-contohnya saja. Setelah apakah ada hutang-hutang juga atau apa yang dimediasi gitu lah, contoh-contoh perkara maksud Herto ya, contohnya saja. Oh ya Bang John, lupa sekali tadi ini, lupa. Memang ini yang satu ini juga suaranya khas sekali nih. Kalau yang dengar dari rumah pasti penasaran dan maunya kita tanya terus nih yang buat yang suara yang satu ini. Silakan Bang John. Terima kasih Bung Harto. Selama kita melakukan proses mediasi, sudah 2 perkara yang berhasil dilakukan mediasi ya. Masalah pembatalan perkawinan. Oh gitu. Itu kalau nggak salah. Dua-duanya masalah pembatalan perkawinan, dan syukurnya mereka akhirnya sepakat berdamai dengan beberapa persyaratan yang mereka sampaikan atau dalam akte perjanjian itu. Baru 2 itu aja masalah pembatalan perkawinan. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bang John? Berapa lama tuh mediasi itu? Kalau waktu saya 1 bulan lebih. Karena ada kemauan dari para pihak untuk berdamai. Cuma belum agak alot lah kesepakatannya. Tapi akhirnya bisa juga mereka berdamai, selesaikan yang berdamai. Tidak sampai pada putusan pengadilan ya. Tidak. Baik Bang John, Bang Nathan atau mungkin Bang Roni, biasanya kalau bukan biasanya ya, mungkin pernah terjadi mungkin ya, atau mungkin tidak juga. Misalnya kalau tidak tidak dapat jalan keluar dari mediasi, maka yang pasti berlanjut terus ke sidang ya, dikembalikan kembali ke majelis hakim. Ya betul. Terus langsung sidangnya jalan terus. Sidangnya jalan terus. Seperti itu. Karena kan kalau untuk menyusun kesepakatan perdamaian ya, yang dibantu oleh mediator itu, dia harus tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, dengan hukum, terus kemudian tidak merugikan pihak ketiga, kemudian kesepakatan itu juga tidak boleh yang tidak dapat dilaksanakan. Jadi harus memenuhi itu juga. Jadi apabila para pihak itu di kesepakatannya mengandung hal-hal tersebut, maka mediator bisa langsung menyatakan itu tidak bisa dan laporannya gagal. Misalnya kalau dalam hutang piutang nih, hutang piutang yang salah satu pihak bilang nanti aku akan bayar utangku, tapi setelah aku menang judi togelan. Nah itu nggak boleh seperti itu. Jadi bertentangan dengan ketertiban umum, hukum, itu nggak boleh. Apalagi
yang hutang piutang terus bilang nanti saya akan bayar dengan menjual mobilnya si C, padahal si C ini tidak masuk dalam pihak. Itu juga tidak boleh. Jadi untuk mencapai kesepakatan perdamaian itu harus dipenuhi hal tersebut. Kalau tidak ya nanti mediasinya dinyatakan gagal dan mediator langsung melapor ke hakim pemeriksa perkara seperti itu, dan sidang dilanjutkan sampai dengan putusan. Ya. Artinya majelis hakim yang bertugas lanjut terus sampai dengan putusan. sampai dengan putusan. Baik, terima kasih Bang Roni untuk jawabannya ya, karena memang hasilnya tidak disepakati ya, tidak ada kesepakatan tentunya, atau tidak ada jalan temu, titik temu tidak ada. Maka nanti Bang Nathan, tentunya pada saat kita tidak dapat titik temu dan dilanjutkan dengan sidang, yang pasti bahwa itu prosesnya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang, ada perma tadi itu lanjut terus sampai dengan putusan ya. Sampai dengan putusan. Nah, kalau sampai dengan putusan itu, maka yang pasti bahwa kuasa hukum seperti yang kita sebutkan juga tetap mendampingi ya. Tetap mendampingi. Namun dengan meskipun sebuah proses mediasi sudah dinyatakan gagal, bukan berarti ditutup pintu perdamaian. Selama putusan itu belum dibacakan oleh majelis hakim, para pihak masih boleh mengajukan menyatakan atau mengajukan di luar dari persidangan itu atau dalam persidangan itu bisa menyatakan bahwa mereka ingin berdamai. Gitu. Masih dimungkinkan. Mediasi ini hanya dibuka semacam lembaga atau forum khusus supaya para pihak ini bisa sama-sama lebih terbuka dan lebih concern untuk melakukan perdamaian, mencari solusi gitu. Karena kan kalau dari awal kita barengi dengan proses pembuktian, otomatis masing-masing pihak lebih fokus untuk bagaimana membuktikan dalilnya. Yaitu makanya lah dibuka ada proses mediasi. Namun sekalipun mediasi sudah dinyatakan gagal, dalam proses pemeriksaan perkara sampai dengan putusan belum diucapkan, masih dimungkinkan para pihak untuk berdamai. Itu masih sangat mungkin ya. Jadi sepanjang sidang tetap berjalan, tetapi silakan mau ada mediasi silakan juga ya, tetap boleh berlangsung. Baik, terima kasih banyak, dan mitra dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang kita tentunya di malam hari ini. Mungkin dari kesempatan ini mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin Ya, boleh, ada penambahan, masih tetap tema kita ya, Ibu. Mungkin ini aja sih Pak ya, maksudnya secara materi tadi sudah disampaikan di detail sih. Mungkin tadi Pak John sudah ada 2 kali mediasi berhasil. Mungkin yang menjadi menarik itu adalah kendalanya apa sih sebenarnya mediasi di pengadilan itu gitu loh. Iya. Kenapa kayaknya persentase berhasil sama gagal banyakan gagal kayaknya Pak ya? Banyakan gagal. Iya, betul. Iya. Kenapa gitu kan, kendalanya kenapa? Kalau dari pengalaman saya pribadi, pernah ada yang gagal, pernah banyak yang gagal juga kan, banyak yang gagal. Karena ketika orang kita hadapkan pada proses mediasi, walaupun kita sebagai mediator pasti menjelaskan awal ya Pak ya, bahwa ini adalah proses mediasi, kita cari jalan tengah masalahnya bersama. Yang mau cerai kita usahakan bujuk-bujuk bahwa jangan bercerai gitu. Cuma kadang-kadang kan yang berperkara ini bahwa sudah emosi biasanya, bawanya enggak saya mau cerai ini kayak gitu. Ada juga pihak ya udah dia mencerai, saya juga mau cerai. Udah gitu kita udah nggak bisa ngomong apa. Kan gitu. Iya. Jadi ini kita mediator tidak bisa memaksa para pihak untuk berdamai, tidak bisa kita paksa. Kita hanya memberi saran, kita memfasilitasi. Jadi kalau salah satu pihak sudah bersikeras, nggak bisa, saya nggak mau damai kayak itu, udah kita tidak bisa paksa. Itu yang sering membuat mediasi itu akhirnya tidak sampai 30 hari sudah gagal gitu. Padahal kita kasih waktu panjang kan. Tapi ternyata karena salah satu pihak atau kedua belah pihak bersikeras, bawahnya sudah mau, udah pokoknya saya mau lanjut aja ini kayak gitu. Itu yang sering membuat kendala. Jadi lebih banyak gagalnya seperti itu membuat, karena kami tidak bisa memaksa, mediator tidak bisa memaksa, mediator hanya menyarankan, memfasilitasi. Syukur-syukur kita selalu sarankan, kami kasih waktu berpikir lagi ya Pak ya, silakan dipikirkan baik-baik seperti itu. Jadi syukur-syukur para pihaknya, oh iya Bu, kita coba lagi untuk berpikir. Buktinya ada yang berhasil juga Pak ya, ada yang berhasil juga. Itu untungnya para pihaknya, mungkin kedua-duanya
Iya, Terima. kami coba mau itu Banyak dapat intinya. pencerahan Iya, mungkin ya. iya. Jadi misalnya kok misalnya ada masyarakat yang memang berperkara, jadi ketika kalau majelis hakim maupun mediatornya menyarankan untuk bermediasi, mindsetnya adalah, pola pikirnya adalah oke, kita coba dulu mediasi, kita coba dulu untuk berdamai, jangan bawanya emosi gitu loh. Iya. Itu jadi karena kadang kalau gagal ya kami mediator ya merasakan aduh, karena kami kan mediator sekaligus hakim gitu kan, kami tahu proses perkara itu, perdata itu menghabiskan energi, waktu, biaya gitu Betul kan. ya. Kalau kita bisa damai alangkah lebih baiknya gitu. Ini juga kalau bisa kita baik-baik selesaikan lebih bagus lagi gitu kan gitu. Mudah-mudahan itu masyarakat bisa mengerti juga soal itu gitu. Iya, kayaknya lebih cepat di ruang kelas atau di RT ya. Damai. Kalau pidana mungkin lebih gampang ya, masih damai duduk-duduk mau di penjara lo kayak gitu-gitu kan bisa. Tapi kalau perdata tidak bisa seperti itu Pak. Perdata tuh yang jadi- satu mau nuntut apa, yang satunya Setuju. nggak bisa gitu kan. Sudah. Iya. Oh iya, perdata kayak tadi disampaikan ya, carai utang-piutang juga Iya. maksud ya perdata ya, perkara-perkara Iya. perdata ya. Iya. Pencurian. Pencurian pidana. Oh, pidana. Ya, Pencurian kalau pidana pidana. ya damainya silakan di polisi mungkin. Gitu ya. Dari kejahatan. Ini kalau pencurian kan kalau mau damai Iya. tetap tidak bisa kan. Polisi Kan lebih aman ya. Iya, mungkin ya itu biasanya kok perdana itu di polisi. Kalau di RT, waduh luar biasa banyaknya itu tumpuk. Oh gitu. Tapi kalau oh iya, memang seperti itu kendala-kendala ya, termasuk kendala juga ya. Iya, itu yang Kendala buat juga. yang buat perkara banyak gagal mediasinya itu sih sebenarnya. Tapi ya Bang John, terima kasih ya sudah berhasil, tentunya dua berhasil ya, lumayan. Mudah-mudahan dua-duanya lagi dengar sekarang karena sudah dipersatukan kembali gitu. Kapan-kapan ngajak-ajak lagi gitu. Ya gitu. Aduh. Baik, terima kasih. Bahkan John mungkin menambahkan Bang John. Oke, baik, kalau tidak ada lagi dari rumah, sudah ada dari rumah. Kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak buat semua. Tapi itu sampaikan ya bahwa kita juga masih buka tetap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin malam hari ini Anda baru mendengarkan ya apa yang disampaikan tadi oleh bintang tamu kita, tentunya malam hari ini, para narasumber kita malam hari ini. Besok dan seterusnya boleh Anda bertanya, kita punya waktu sebelum 2 minggu lagi ya, selama minggu ini Anda boleh bertanya, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan nanti efeknya ke hadiah mungkin yang nanti akan kita sampaikan tanggal 2 minggu dari sekarang ya, 2 minggu dari sekarang tentunya. Jadi silakan saja ya, Anda boleh bertanya apa saja, mulai karena baru mendengar malam hari ini, silakan ya pertanyaannya boleh Anda sampaikan ke kita. Baik, terima kasih. Ini mungkin di bagian akhir ya, di bagian akhir kita mulai dari Bang Nathan mungkin yang paling terakhir, mungkin harapan-harapan himbauan atau mungkin ada yang ingin disampaikan yang terakhir buat masyarakat berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Ya, makasih Bung Harto. Jadi kalau sekedar untuk disampaikan kepada para pendengar setia ya, mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kadek bahwa memang itu menjadi kendala umum bagi semua mediator dalam proses mediasi gitu ya. Jadi harapannya ya, kesadaran masyarakat maupun kesadaran para pihak yang memang menjalani perkara perdata bahwa damai itu indah gitu. Jadi akan lebih baik kalau segala sesuatu itu diselesaikan melalui proses perdamaian dalam hal perdata ya, Bung Harto. Jadi tidak selamanya proses persidangan atau pembuktian melalui putusan itu adalah yang terbaik, karena kalau sudah proses pembuktian itu kecenderungannya arahnya adalah yang menang dan yang kalah. Betul. Sedangkan dalam proses mediasi yang kita cari adalah jalan tengah sehingga semua sama-sama merasa dimenangkan, sama-sama senang dan dengan secara sukarela menerima segala keputusan itu. Gitu. Jadi ya harapannya untuk
bisa lebih memahami itu, bisa lebih mengerti. Jadi dalam menjalani proses mediasi, jika memang menjadi pihak dalam proses perkara itu sehingga harus masuk dalam proses mediasi, bisa tidak dengan membawa emosi masing-masing, supaya bisa dicapai satu kesepakatan. Itu Bung Harto. Baik, terima kasih banyak ya. Kita langsung lagi Bang Roni, silakan Bang Roni, mungkin yang terakhir dari Bang Roni yang ingin disampaikan, mungkin menyangkut dengan atau berkaitan dengan topik kita malam ini. Ya, mungkin untuk para sahabat pendengar ya. Jadi kalau ada masalah yang seperti yang disampaikan Bu Akil dan Pak Nathan dan Pak John juga, bahwa yang lebih baik itu damai, karena damai itu indah. Jadi jangan pernah takut untuk berdamai, dan apabila memang ada gugatan atau apa, jangan keburu emosi atau pusing bahwa nanti kalau damai di pengadilan bakal ada pikiran macam-macam, seperti itu jangan. Jadi ingat bahwa di pengadilan akan terus diupayakan mediasi ini untuk jalur yang lebih baik. Jadi setiap pembukaan sidang yang tadi disampaikan akan dilaksanakan atau diupayakan perdamaian terus. Jadi jangan takut untuk berdamai, selalu open minded ya, jangan emosi terlebih dahulu, dan pokoknya diusahakanlah untuk berdamai ketika ada masalah seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bang John. Sedikit Bang John tentang topik kita malam hari ini, Bang John. Nanti terakhir nanti ibu nanti yang terakhir mungkin harapan, Mungkin dari pesan mungkin. saya tidak di luar dari materi ini ya. Siap. Kami himbau kepada, tidak bosan-bosannya kami himbau kepada mama bapak basudara sekalian, apabila mama bapak basudara ada berperkara di pengadilan, kami mohon tolong jaga integritas kami. Jangan rusak integritas kami dengan oknum-oknum yang mengaku bisa membantu menyelesaikan persoalan mama bapak basudara sekalian di pengadilan. Kami ingatkan lagi sekali, tolong jangan percaya oknum-oknum yang mengaku bisa membantu, entah itu memenangkan perkara atau apa di pengadilan. Mari kita sama-sama menjaga integritas pengadilan supaya kami bisa memutus perkara seadil-adilnya. Jadi saya tegaskan lagi, kami akan memutuskan perkara seadil-adilnya. Kalau ada oknum yang menjanjikan bisa membantu memenangkan dan lain sebagainya, laporkan kepada kami ke Pengadilan Negeri SOE atau kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau kepada Mahkamah Agung. Itu Bung Harto. Tidak bosan-bosannya kami sampaikan kepada masyarakat TTS yang berperkara di pengadilan. Terima kasih Bung Harto. Baik, terima kasih banyak juga ya Bang John. Yang terakhir Ibu Wakil Ketua. Ya. Baik, kalau dari saya ini aja sih, tadi menyambung soal bagi penanya kita nih ya, silakan walaupun hari ini mungkin belum ada, baru hanya ada satu, silakan besok masih ada kesempatan sampai ya 2 minggu lagi sebelum siaran berikutnya. Nanti kalau memang sudah dan terpilih, kami tim dari pengadilan akan menghubungi melalui nomor yang sama, akan dihubungi siapa yang pemenangnya. Mudah-mudahan ya merchandise-nya tidak besar tapi cukup menarik gitu loh, untuk sebagai pengingat, oh ini dari PNSOE loh gitu. Dan untuk yang lain terima kasih atas ini kami hari ini bisa mengudara lagi bersama RSPD. Terima kasih banyak Kakak Herto yang ganteng, Kakak Herto. Jadi terima kasih banyak, hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk mengudara lagi di RSPD. Mudah-mudahan tidak ada halangan, besok-besok 2 minggu lagi kami bisa hadir lagi memberikan materi yang lain yang bisa memberi pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan tidak menutup, silakan bagi yang ingin lebih jelas lagi, mungkin tidak mempunyai nomor HP, tidak punya SMS, silakan datang ke PN, silakan. Di sana kami siap melayani. Ada pelayanan kami di depan.
kami siap melayani apapun permasalahan yang Ya, alami ya. oleh masyarakat ingin sampaikan, silakan, kami akan siap melayani itu. Jadi Pengadilan Negeri SOE siap melayani dengan sepenuh hati. Terima Baik. kasih. Terima kasih banyak Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE. Dan baik mitra di manapun Anda berada, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama teman-teman kita, tentunya Pengadilan Negeri SOE menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Dan tentunya sekali lagi kami sampaikan ya, seperti himbauan yang disampaikan oleh Bang John tadi, agar Bapak Ibu tentunya kita tetap menjaga institusi atau nama baik Pengadilan Negeri SOE, apapun persoalannya dan lain-lain yang patut kita berkonsultasi hanya dengan semua yang ada di Pengadilan Negeri SOE. Dan tentunya apapun persoalannya, sekali lagi apapun persoalannya, datang saja langsung ke Pengadilan Negeri SOE, dan paling tidak melewati siapa-siapa saja, tetapi langsung ke Pengadilan Negeri SOE biar mendapat pencerahan atau mendapat informasi berkaitan dengan persoalan Anda dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri SOE. Mungkin itu ya yang sudah disampaikan oleh Bang John tadi. Dan untuk itu sekali lagi dari tempat ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat Ibu Wakil Ketua Pengadilan yang selalu senantiasa setia hadir di sini. Terima kasih banyak. Ada juga Bang John, terima kasih banyak di sini. Pak Roni, ada Bang Jonathan alias Bang Nathan, Bang Jo juga bisa. Terima kasih banyak tentunya sudah hadir di sini. Semoga kebersamaan kita berlanjut terus dan kita akan terus membenahi mata acara kita ini biar lebih bagus, lebih baik lagi. Jangan lupa ya, kritik, masukan, saran dan lain-lainnya tetap kami nantikan ya. Dan nantikan di nomor apa yang sudah Artu bacakan dari tadi, yang terakhir Artu bacakan 0821 4763 0023. Silakan ya, kapanpun kami tetap menunggu Anda di line WA atau line SMS ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita malam hari ini. Kita akan ketemu kembali nanti di tanggal 9 Februari tahun ini juga ya, bukan tahun depan, tahun ini juga. Terima kasih banyak sekali lagi Bang John, Ibu Wakil Ketua, Bang Nathan dan juga Bang Rodi. Terima kasih banyak dan selamat malam. Mitra dimanapun Anda berada, itu tadi ya Talks Radio Pengadilan Negeri SOE menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan. Semoga saja ya sedikit waktu yang bisa kami berikan ini dapat menambah wawasan Anda, paling tidak dapat memberikan berbagai informasi tentang proses tentunya di Pengadilan Negeri SOE. Terima kasih banyak. Ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan berusaha untuk perbaiki di penyiaran kami berikutnya di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih banyak buat semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak dari tempat ini untuk Bapak Ketua Pengadilan Negeri SOE dan semua jajaran yang ada di sana, para hakim, panitera dan semua yang ada di sana. Kelupaan ya tim IT Pengadilan SOE yang luar biasa, hebat-hebat, yang cantik-cantik tentunya. Tapi ada juga yang ganteng yang sempat hadir ya. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya. Semoga saja pertemuan kita di waktu-waktu mendatang dapat kembali memberikan variasi informasi kepada masyarakat. Terima kasih banyak buat semuanya dan saya Herto pamit. Kita akan kembali ke studio 1. Terima kasih, selamat malam dan ciao.